Oke, selanjutnya prosedur pembersihan dan sanitasi. Next. Prosedur pembersihan hendaklah rinci supaya operator dapat melakukan pembersihan tiap jenis alat secara konsisten dan efektif. Adapun prosedur hendaklah mencantumkan yang pertama, penugasan penanggung jawab untuk pembersihan alat, jadwal pembersihan termasuk sanitasi bila perlu, deskripsi lengkap dari motif pembersihan dan bahan pembersih, instruksi pembongkaran dan pemasangan kembali tiap alat, instruksi untuk menghilangkan atau meniadakan identitas sebelumnya, instruksi untuk melindungi alat yang sudah bersih terhadap kontaminasi, pemeriksaan kebersihan alat segera sebelum digunakan, menetapkan jangka waktu maksimum antara selesainya penggunaan dan pembersihan alat. Tanpa kecuali, prosedur pembersihan, sanitasi, dan higienis hendaklah divalidasi dan dievaluasi secara berkala untuk menjamin efektivitas prosedur pemenuhan persyaratan. Hendaklah tersedia prosedur tertulis dan catatan pelaksanaan tindakan dan bila perlu kesimpulan yang dicapai untuk pembersihan dan sanitasi. Next. Prosedur pembersihan hendaklah rinci supaya operator dapat melakukan pembersihan tiap alat secara konsisten dan efektif. Next. Prinsip aktivitas yang tercakup dalam pedoman CPOT yang dialidayakan hendaklah didefinisikan, disetujui dan dikendalikan dengan benar untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menghasilkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Nah, catatan pada bab ini meliputi tanggung jawab industri obat tradisional terhadap Badan POM dalam pemberian sertifikat CPOTB dan izin edar. Next. Hendaklah dibuat kontrak tertulis yang meliputi sebuah kegiatan ahli daya, produk atau pekerjaan dan semua pengaturan teknis terkait, semua pengaturan untuk kegiatan ahli daya termasuk usulan perubahan teknis atau perubahan lain. Jika pemegang izin edar dan izin berusaha industri obat tradisional tidak sama, pengaturan yang tepat hendaklah dibuat dengan mempertimbangkan semua prinsip yang dijelaskan dalam bab ini dan mengikuti peraturan yang berlaku. Pembuatan produk alidaya di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh industri obat tradisional yang memiliki sertifikat CPOTB yang diterbitkan oleh Badan POM. MIOT pemberian kontrak hendaklah mencakup pengawasan dan pengkajian terhadap kegiatan alidaya. Next. Proses ini hendaklah memasukkan prinsip manajemen risiko mutu yang termaksud sebelum kegiatan alidaya dilaksanakan, pemberian kontrak bertanggung jawab untuk menilai legalitas, sesuai dan kompetensi penerima kontrak untuk dapat dengan sukses melaksanakan kegiatan alidaya. Pemberi kontrak hendaklah menyediakan semua informasi dan pengetahuan yang diperlukan kepada penerima kontrak untuk melaksanakan pekerjaan yang dialidayakan secara benar sesuai pemberi kontrak. Pemberi kontrak hendaklah memantau dan mengkaji kinerja penerimaan kontrak dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dan pelaksanaannya. Kepala Bagian Pemastian Mutu Pemberi Kontrak hendaklah
bertanggung jawab untuk mengkaji dan menilai semua catatan dan hasil yang terkait dengan kegiatan alidaya, memastikan baik sendiri maupun berdasarkan konfirmasi dari kepala bagian pemastian mutu penerima kontrak bahwa semua produk dan bahan edar yang dikirim oleh penerima kontrak telah diproses sesuai dengan CPOTB dan izin edar. Next. Penerima kontrak. Penerima kontrak hendaklah dapat melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kontrak dengan memuaskan. Penerima kontrak hendaklah memastikan bahwa semua produk, bahan, dan transfer pengetahuan yang diterima sesuai dengan tujuan alidaya. Penerima kontrak tidak boleh mengalihkan pekerjaan apapun yang dipercayakan sesuai kontrak tanpa terlebih dahulu dievaluasi, disetujui, dan didokumentasikan oleh pemberi kontrak. Penerima kontrak tidak boleh melakukan perubahan apapun di luar kontrak yang dapat berpengaruh buruk pada mutu produk alidaya dari pemberi kontrak. Penerima kontrak hendaklah memahami bahwa kegiatan alidaya, termasuk kontrak analisis, dapat diperiksa oleh Badan POM. Next. Kontrak tertulis hendaklah dibuat antara pemberi kontrak dan penerima kontrak dengan penetapan tanggung jawab masing-masing pihak dan jalur komunikasi terkait dengan kegiatan alidaya. Kontrak hendaklah menguraikan secara jelas pihak yang bertanggung jawab melaksanakan setiap tahapan pada kegiatan alidaya, misalnya transfer teknologi, rantai pasokan, dan lain-lain. Semua catatan terkait dengan kegiatan alidaya, misalnya catatan pengolahan, analisis, dan distribusi, serta sampel pembanding, hendaklah disimpan oleh atau disediakan untuk pemberi kontrak. Kontrak hendaklah mencakup izin bagi pemberi kontrak atau menginspeksi kegiatan alidaya yang dilaksanakan oleh penerima kontrak atau pihak ketiga yang telah disetujui bersama. Next. Next. Bab ini menguraikan prinsip kualifikasi dan validasi yang diterapkan pada fasilitas, peralatan, sarana, penunjang, dan proses yang digunakan dalam pembuatan produk, dan juga dapat digunakan sebagai pedoman tambahan untuk bahan aktif obat tradisional tanpa persyaratan tambahan. Pendekatan manajemen risiko mutu hendaklah diterapkan sepanjang siklus hidup produk. Sebagai bagian dari sistem manajemen risiko mutu, keputusan mengenai cakupan dan luas kualifikasi, validasi fasilitas, peralatan, sarana penunjang, dan proses hendaklah didasarkan pada penilaian risiko yang dijustifikasi dan didokumentasikan. Next. Semua kegiatan kualifikasi dan validasi hendaklah direncanakan dengan mempertimbangkan siklus hidup fasilitas, peralatan, sarana penunjang, proses, dan produk. Kegiatan kualifikasi dan validasi hendaklah hanya dilakukan oleh personel yang telah mendapat pelatihan yang memadai dan mengikuti prosedur yang telah disetujui. Personel yang diberi tanggung jawab untuk kualifikasi atau validasi hendaklah melapor sebagaimana ditetapkan dalam sistem mutu industri obat tradisional, walau personel terkait mungkin bukan bagian dari manajemen mutu, pemastian mutu. Elemen kunci program kualifikasi dan validasi hendaklah ditetapkan secara dan didokumentasikan dalam rencana induk validasi atau dokumen ekuivalen. Next. Dokumen drift atau yang ekuivalen hendaklah menetapkan sistem kualifikasi atau validasi dan sekurang-kurangnya mencakup informasi seperti berikut. Kebijakan kualifikasi dan validasi, struktur organisasi termasuk peran dan tanggung jawab pada kegiatan kualifikasi dan validasi,
ringkasan fasilitas, peralatan, sistem, dan proses di tempat secara status kualifikasi dan validasi, pengendalian perubahan, dan penanganan penyimpangan pada kualifikasi dan validasi, pedoman dalam pengembangan kriteria keberterimaan, acuan dokumen yang digunakan, serta strategi kualifikasi dan validasi termasuk rekualifikasi di mana berlaku. Untuk proyek berskala besar dan kompleks, perencanaannya lebih detail dan rencana validasi yang terpisah dapat membantu kejelasan. Pendekatan manajemen mutu hendaklah digunakan untuk kegiatan kualifikasi dan validasi. Pemeriksaan yang memadai hendaklah disatukan ke dalam hasil kualifikasi dan validasi untuk memastikan integritas semua data yang diperoleh. Next. Dokumentasi termasuk RIV. Cara dokumentasi yang baik penting untuk mendukung pengelolaan pengetahuan sepanjang siklus hidup produk. Semua dokumen yang dihasilkan selama kualifikasi dan validasi hendaklah disetujui dan disahkan oleh personel yang diberi wewenang sebagaimana ditetapkan dalam sistem mutu industri obat tradisional. Hubungan antar dokumen dalam proyek validasi yang kompleks hendaklah ditetapkan secara jelas. Protokol validasi hendaklah disiapkan dan dengan menetapkan sistem krisis, atribut, dan parameter, serta kriteria keberterimaan. Jika sesuai, dokumen kualifikasi dapat digabungkan bersama, misalnya kualifikasi instalasi dan kualifikasi operasional. Bila protokol validasi dan dokumentasi lain disediakan oleh pihak ketiga yang menyediakan jasa validasi, personel yang diberi wewenang di lokasi pabrik terkait hendaklah memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap prosedur internal sebelum disetujui. Next. Setiap perubahan signifikan terhadap protokol yang disetujui selama pelaksanaan validasi, misal kriteria keberterimaan, parameter operasional, dan lain-lain, hasil yang tidak memenuhi kriteria keberterimaan yang telah ditentukan hendaklah dicatat sebagai penyimpangan dan investigasi secara menyeluruh sesuai prosedur internal. Pengkajian dan pengambilan kesimpulan validasi hendaklah dilaporkan dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kriteria keberterimaan. Kelulusan formal untuk tahap berikutnya dalam kualifikasi dan validasi proses hendaklah disahkan oleh personel yang bertanggung jawab baik sebagai bagian dari persetujuan laporan, validasi, atau sebagai dokumen ringkasan terpisah. Next. Tahap kualifikasi untuk peralatan, fasilitas, sarana penunjang, dan sistem. Kegiatan kualifikasi hendaklah mempertimbangkan semua tahap mulai dari pengembangan awal sesuai spesifikasi kebutuhan pengguna sampai pada akhir penggunaan peralatan, fasilitas, sarana penunjang, atau sistem. Spesifikasi kebutuhan pengguna. Spesifikasi peralatan, fasilitas, sarana penunjang, atau sistem hendaklah didefinisikan dalam SKP dan atau spesifikasi fungsional. Kualifikasi desain. Unsur berikut dalam kualifikasi peralatan, fasilitas, sarana penunjang, atau sistem adalah KD, di mana kepatuhan dasar pada CPOTB hendaklah dibuktikan dan didokumentasikan. Faktor acceptance testing. Bila perlu, evaluasi terhadap peralatan di lokasi pemasok dilakukan sebelum pengiriman, terutama jika menyangkut teknologi baru dan teknologi kompleks. Bila perlu, sebelum pemasangan peralatan, hendaklah dilakukan konfirmasi kesesuaian peralatan dengan SKP. Bila tepat dan dijustifikasi, pengkajian dokumentasi dan beberapa pengujian dapat dilakukan saat FAT atau tahap lain. FAT dapat dilengkapi dengan pelaksanaan SAT setelah peralatan diterima di lokasi pabrik. Kualifikasi instalasi hendaklah dilakukan terhadap peralatan, fasilitas, sarana, dan penunjang atau sistem. KI hendaklah mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut. Verifikasi kebenaran instalasi, komponen, instrumentasi, dan lain. Verifikasi kebenaran instalasi terhadap kriteria yang telah ditentukan. Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen instruksi kerja dan instruksi pengoperasian, serta instruksi perawatan peralatan dari pemasok. Kalibrasi instrumen dan verifikasi bahan konstruksi. Next.
Kualifikasi uang. Hendaklah dilakukan evaluasi terhadap peralatan, fasilitas, sarana penunjang, dan sistem secara berkala untuk memastikan bahwa status kualifikasi tetap terkendali. Bila diperlukan, kualifikasi ulang dan dilakukan pada periode waktu tertentu. Validasi proses, ketentuan dan prinsip yang diuraikan dalam butir-butir ini berlaku untuk pembuatan semua bentuk sediaan produk. Validasi proses dapat diterapkan menggunakan pedoman validasi proses lain yang relevan. Pedoman validasi proses dimaksudkan untuk memberikan panduan mengenai informasi dan data yang diperlukan dalam pengajuan izin ke regulator. Pendekatan ini hendaklah diterapkan untuk menautkan pengembangan produk dan proses. Next. Proses pembuatan dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan tradisional atau pendekatan verifikasi kontinu. Validasi proses produk baru hendaklah mencakup semua kekuatan produk yang akan dipasarkan dan lokasi pembuatan. Untuk validasi proses produk yang ditransfer dari suatu lokasi ke lokasi lain atau pindah fasilitas dalam lokasi yang sama, menggunakan marketing dapat mengurangi jumlah batch validasi. Proses pembuatan telah lama dibuat dan pengendalian produk yang ditransfer ke lokasi lain harus sesuai dengan izin edar dan memenuhi standar izin edar tertentu untuk jenis produk tersebut. Validasi proses hendaklah menetapkan bahwa semua atribut mutu dan parameter proses yang dianggap penting untuk memastikan keadaan terkendali dan mutu produk yang memenuhi persyaratan dalam dipenuhi secara konsisten oleh proses tersebut. Next. Pada umumnya, batch yang diproduksi untuk divalidasi pada proses hendaklah berkurang sama dengan batch yang dimaksudkan untuk salah komersial dan penggunaan ukuran batch lain hendaklah dijustifikasi. Peralatan, fasilitas, sarana penunjang, dan sistem yang digunakan untuk validasi proses hendaklah sudah dikualifikasi. Pendekatan apapun yang digunakan untuk semua produk, pemahaman proses dari studi pengembangan atau sumber lain hendaklah dapat di bagian pembuatan kecuali jika justifikasi lain dan menjadi pedoman untuk aktivasi validasi. Pada pelaksanaan batch validasi, personel dari bagian produksi, pengembangan, atau penanggung jawab transfer dari kedua pihak perlu dilibatkan. Pemasok bahan awal dan pengemas kritis hendaklah dikualifikasi sebelum membuat batch validasi. Ketersediaan pengetahuan proses yang mendasari justifikasi dengan space dan pengembangan model matematika sangat penting untuk memastikan strategi pengendalian proses. Jika batch validasi akan dipasarkan, hendaklah ditetapkan lebih dahulu prosedur kelulusan batch validasi. Next. Validasi konkuren. Dalam kondisi di mana ada residu manfaat risiko yang besar bagi konsumen, maka dimungkinkan dapat diterima untuk tidak menyelesaikan program validasi sebelum produksi rutin dilaksanakan dan validasi konkuren dapat digunakan. Jika pendekatan validasi konkuren telah diadopsi, hendaklah tersedia data yang memadai untuk mendukung kesimpulan bahwa tiap batch produk yang dihasilkan adalah seragam dan memenuhi kriteria keterterimaan. Validasi proses tradisional. Dalam pendekatan tradisional, sejumlah batch produk diproduksi dalam kondisi rutin untuk memastikan reprodusibilitas. Jumlah batch yang diproduksi dan jumlah sampel yang diambil hendaklah didasarkan pada prinsip manajemen risiko mutu yang memungkinkan dibuat rentang validasi normal dan tren serta menghasilkan cukup data untuk dievaluasi. Next. Pada umumnya, minimal produksi 3 batch berturut-turut dalam kondisi rutin mungkin diterima menggantikan validasi proses. Proses validasi proses hendaklah disiapkan dengan menjelaskan parameter proses kritis atau critical process parameter, atribut mutu kritis, quality atribut, dan kriteria keberterimaan terkait yang hendaklah berdasarkan pada data pengembangan atau pemahaman proses yang terdokumentasi. Protokol validasi proses hendaklah mencakup namun tidak terbatasi pada hal-hal berikut. Dapat dilihat dalam slide.
Next. Verifikasi proses kontinu. Untuk produk yang dikembangkan berdasarkan pendekatan quality by design, selama proses pengembangan telah diterapkan secara ilmiah strategi pengendalian yang memberikan tingkat kepastian mutu yang tinggi bagi produk. Metode untuk memverifikasi proses hendaklah ditetapkan. Prinsip umum yang ditetapkan dalam butir 12.35 sampai 12.48 tetap di atas tetap berlaku. Pendekatan hibrida. Suatu hibrida dari pendekatan tradisional dan verifikasi proses kontinu dapat digunakan bila mana sudah diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang substansial mengenai produk. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk kegiatan validasi pasca perubahan atau selama verifikasi proses ongoing. Next. Verifikasi proses ongoing selama siklus hidup produk, butir 12.61, 12.65. Berlaku untuk ketiga pendekatan validasi proses di atas, yaitu tradisional, kontinu, dan hibrida. Industri obat tradisional hendaklah memantau mutu produk untuk memastikan bahwa keadaan terkendali dipertahankan sepanjang siklus hidup produk dengan evaluasi dan tren proses yang relevan. Luas dan frekuensi verifikasi proses ongoing hendaklah dikaji secara berkala. Verifikasi proses ongoing hendaklah dilakukan berdasarkan protokol yang setuju atau dokumen lain yang ekuivalen. Verifikasi proses ongoing hendaklah digunakan sepanjang siklus hidup produk untuk mendukung status validasi produk sebagaimana didokumentasikan dalam pengkajian mutu produk. Next. Verifikasi transportasi. Produk jadi produk ruahan dan sampel hendaklah diangkut dari lokasi pabrik sesuai kondisi yang ditentukan dalam izin edar, dan lain-lain. Disadari bahwa verifikasi transportasi dapat menjadi tantangan karena melibatkan banyak faktor variabel. Penilaian risiko hendaklah dilakukan untuk mempertimbangkan dapat variabel dalam proses transportasi selain kondisi yang terus dikendalikan atau dipantau. Karena kondisi variabel yang diperkirakan selama transportasi hendaklah dilakukan pemantauan dan pencatatan terus-menerus kondisi lingkungan kritis di mana produk tersebut berada. Verifikasi pengemasan, variasi pada parameter proses dari peralatan terutama selama proses pengemasan primer mungkin berdampak signifikan terhadap integritas dan fungsi kemasan yang benar, misal strip, blister, dan saset. Kualifikasi peralatan yang digunakan untuk pengemasan primer hendaklah digunakan pada rentang operasional minimum dan maksimum. Next. Kualifikasi sarana penunjang. Mutu uap air, udara, gas, dan lain-lain hendaklah dikonfirmasikan setelah instalasi dengan menggunakan langkah-langkah kualifikasi yang diuraikan pada butir 12.19 sampai 12.32 di atas. Periode dan luas kualifikasi hendaklah merefleksikan variasi musim jika ada dan tujuan penggunaan sarana penunjang. Penilaian risiko hendaklah dilakukan jika ada kemungkinan kontak langsung dengan produk. Validasi metode analisis. Semua metode analisis yang digunakan dalam kualifikasi, validasi, atau pemeriksaan hendaklah divalidasi dengan batas deteksi dan kuantifikasi yang tepat. Jika pengujian mikroba dilakukan, metode analisis hendaklah divalidasi untuk memastikan bahwa produk tidak memenuhi perolehan kembali mikroorganisme. Bila pengujian mikroba permukaan dilakukan di ruangan bersih, hendaklah dilakukan validasi terhadap metode analisis untuk memastikan bahwa bahan sanitasi tidak memenuhi perolehan kembali mikroorganisme. Next. Validasi pembersihan. Validasi pembersihan hendaklah dilakukan untuk mengonfirmasi efektivitas prosedur pembersihan peralatan yang kontak dengan produk. Pemeriksaan kebersihan secara visual merupakan bagian penting dari kriteria keberterimaan dalam validasi pembersihan. Validasi hendaklah mempertingkatkan tingkat otomatisasi pada proses pembersihan. Untuk semua proses pembersihan, penelitian hendaklah dilakukan untuk menentukan faktor-faktor variabel yang mengurangi efektivitas dan kinerja pembersihan. Next.
Protokol validasi pembersihan hendaklah menentukan lokasi pengambilan sampel. Pengambilan sampel hendaklah dilakukan dengan cara usap atau bilas atau dengan cara lain tergantung pada peralatan produksi. Protokol validasi pembersihan hendaklah menentukan lokasi pengambilan sampel. Untuk membuktikan bahwa metode pembersihan telah tervalidasi, prosedur pembersihan hendaklah dilakukan berulang beberapa kali berdasarkan penilaian risiko dan memenuhi kriteria keberterimaan. Bila pembersihan peralatan dilakukan secara manual, sangat penting efektivitasnya dikonfirmasi pada periode yang telah dijustifikasi. Next. Pengendalian perubahan. Pengendalian perubahan merupakan bagian penting dari pengelolaan pengetahuan dan hendaklah ditangani dalam sistem mutu industri obat tradisional. Hendaklah tersedia prosedur tertulis yang merinci langkah yang diambil bila ada usul perubahan terhadap bahan awal, komponen produk, peralatan, dan lain-lain. Bila desain space digunakan, dampak perubahan pada desain space hendaklah dipertimbangkan terhadap desain space yang terdaftar dalam izin edar dan keperluan tindak lanjut sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Next. Manajemen risiko mutu hendaklah digunakan untuk mengevaluasi perubahan yang direncanakan untuk menentukan dampak potensial terhadap mutu produk, sistem mutu industri obat tradisional, dan lain-lain. Perubahan hendaklah diotorisasi dan disetujui oleh personel yang bertanggung jawab atau personel fungsional terkait sesuai dengan yang tercantum pada sistem mutu obat tradisional. Data pendukung misal salinan dokumen hendaklah dikaji untuk memastikan bahwa dampak perubahan telah dipertimbangkan sebelum disetujui. Setelah implementasi dan bila sesuai, hendaklah dilakukan evaluasi efektivitas dari perubahan yang dilakukan untuk mengonfirmasi bahwa perubahan tersebut telah berhasil. Next. Aneks 1 Sistem komputerisasi. Prinsip aneks ini berlaku untuk semua bentuk sistem komputerisasi yang digunakan sebagai bagian dari kegiatan yang diatur CPOTB. Next. Umum manajemen risiko. Aneks ini berlaku untuk semua bentuk sistem komputerisasi yang digunakan sebagian dari kegiatan yang diatur CPOTB. Personel hendaklah diadakan kerjasama yang erat antara semua personel terkait seperti pemilik proses, pemilik sistem, personel berwenang, dan TI. Next. Pemasok dan penyedia jasa. Bila pihak ketiga digunakan misal untuk menyediakan, menginstalasi, mengkonfigurasi, mengintegrasikan, memvalidasi, dan memelihara, memodifikasi, dan lain-lain, hendaklah tersedia antara industri obat dan pihak ketiga manapun. Dan perjanjian ini hendaklah mencakup penyertaan yang jelas tentang tanggung jawab pihak ketiga. Kompetensi dan keandalan pemasok merupakan faktor kunci saat memilih produk atau penyediaan layanan. Dokumentasi yang disertai kan dengan produk komersial off the shelf hendaklah dikaji oleh pengguna berwenang untuk memastikan bahwa persyaratan pengguna terpenuhi. Sistem mutu dan informasi adat yang berkaitan dengan pemasok atau pengembangan perangkat lunak dari sistem yang diterapkan hendaklah tersedia bagi inspektur berdasarkan permintaan. Next. Fase proyek. Validasi dokumen dan laporan validasi hendaklah mencakup langkah-langkah yang relevan dalam siklus hidup. Dokumentasi validasi hendaklah mencakup catatan pengendalian perubahan dan laporan tipe penyimpangan yang diamati selama proses validasi. Daftar termutakhir semua sistem yang relevan dan fungsional CPTOTB mereka hendaklah tersedia. Spesifikasi kebutuhan pengguna hendaklah menguraikan fungsi sistem komputerisasi yang diperlukan dan didasarkan pada penilaian risiko dokumentasi dan dampak terhadap CPTOTB. Next. Fase operasional. Data, sistem komputerasi yang menukar data secara elektronik dengan sistem lain hendaklah mencakup inject yang tepat untuk memasukkan dan memproses data yang benar dan aman, meminimalisasi risiko. Pemeriksaan akurasi untuk data kritis yang dimasukkan secara manual, hendaklah dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap keakuratan data. Penyimpanan data hendaklah diamankan baik secara fisik maupun elektronitas terhadap kerusakan. Backup data yang relevan hendaklah dilakukan secara teratur. Next.
cetakan hendaklah memungkinkan untuk mendapatkan salinan jelas dari data yang tersimpan secara elektronis. Untuk catatan pendukung penulisan batch, sistem hendaklah memungkinkan perolehan cetakan dengan indikasi yang dapat menunjukkan bila ada perubahan sejak pemasukan data asli. Audit trials, berdasarkan penilaian risiko hendaklah dipertimbangkan membangun sistem yang membuat catatan data yang diubah atau dihapus yang relevan dengan CPOTB. Manajemen perubahan dan konfigurasi, setiap perubahan pada sistem komputerisasi termasuk konfigurasi sistem hendaklah dilakukan secara terkendali sesuai prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang 14, tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik hendaklah memiliki nilai yang sama seperti tanda tangan manual dalam lingkungan perusahaan. Secara permanen terhubung dengan catatan terkait, dilengkapi waktu dan tanggal pelaksanaan. Lalu yang ke-15 ada pelulusan batch. Sistem komputerisasi digunakan untuk mencatat sertifikat dan pelulusan batch. Lalu 16 ada keberlanjutan bisnis. Untuk ketersediaan sistem komputerisasi yang mendukung proses kritis, pengaturan hendaklah dibuat untuk memastikan kesinambungan dukungan bagi proses tersebut. Jika terjadi kerusakan sistem, lalu 17 ada pengarsipan data dapat diarsipkan. Data tersebut hendaklah diperiksa untuk aksesibilitas, keterbacaan, dan integritas. Next. Lalu ada glosarium. Yang pertama, aplikasi perangkat lunak terpasang pada platform perangkat keras tertentu yang menyediakan fungsionalitas spesifik berdasarkan pesanan atau sistem dan komputerisasi yang didesain secara individual disesuaikan yang spesifik. Lalu ada the self software, perangkat lunak yang tersedia secara komersial. Lalu ada infrastruktur IT, perangkat lunak, jaringan, dan sistem operasi. Next. Lalu ada pemilik proses, personel yang bertanggung jawab atas proses bisnis, pemilik sistem, ketersediaan dan pemeliharaan sistem, komputerisasi dan untuk keamanan data, pihak ketiga yang tidak dikelola secara langsung oleh pemegang izin edar. Lalu ada siklus hidup, seluruh fase dalam keberadaan sistem mulai dari kebutuhan awal sampai akhir penggunaan termasuk desain, spesifikasi, pemrograman, pengujian, instalasi, operasi, dan pemeliharaan. Next. Lalu Aneks 2, cara pembuatan bahan aktif obat tradisional yang baik. Tujuan aneks ini ditujukan untuk memberikan panduan mengenai cara pembuatan bahan aktif obat tradisional yang baik menurut sistem yang sesuai untuk mengelola mutu. Next. Ruang lingkup. Aneks ini berlaku untuk pembuatan BAOT yang digunakan sebagai produk obat untuk manusia. Aneks ini mencakup BAOT yang dibuat dengan cara ekstraksi, kultur, jaringan, atau fermentasi, perolehan kembali, atau kombinasi dari proses tersebut. Panduan pembuatan BAOT dilihat pada layar. Next. Mulai tahap ini sampai seterusnya, CPBAOT sesuai dengan ditetapkan dalam aneks ini hendaklah diterapkan pada ini termasuk validasi tahap proses kritis yang ditetapkan berdasarkan dampak terhadap dan BAOT. Namun, hendaklah dicatat fakta bahwa validasi tahap proses yang dipilih oleh pabrik pembuat tidak selalu terbatas pada langkah yang ditunjukkan dengan warna abu-abu dalam tabel 1. Hal ini tidak berarti bahwa semua langkah yang ditunjukkan harus dilaksanakan. Kepatuhan penerapan
CPBAOT pada pembuatan BAOT hendaklah meningkat sejalan dengan proses sejak tahap awal pembuatan BAOT sampai tahap akhir purifikasi dan pengemasan. Next. Bab 2, manajemen mutu. Prinsip mutu hendaklah menjadi tanggung jawab seluruh personel yang terlibat dalam pembuatan. Tiap pabrik pembuatan hendaklah mengadakan, mendokumentasikan, dan menerapkan sistem yang efektif untuk mengelola mutu. Lalu ada sistem untuk mengelola mutu hendaklah mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya serta kegiatan yang dibutuhkan untuk memastikan keyakinan bahwa BAOT akan memenuhi spesifikasi yang dimaksud dalam hal mutu kemurnian. Hendaklah tersedia suatu unit mutu yang independen dari produksi. Personel yang berwenang untuk meluluskan produk antara dan BAOT hendaklah ditentukan. Next. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan mutu hendaklah dicatat pada saat kegiatan tersebut dilakukan. Tiap penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan hendaklah didokumentasikan dan dijelaskan. Tidak boleh ada bahan diluluskan atau digunakan sebelum evaluasi lengkap dengan hasil memuaskan oleh unit mutu, kecuali terdapat sistem yang tepat. Hendaklah tersedia prosedur untuk memberitahu pada waktu yang tepat kepada manajemen yang bertanggung jawab sehubungan dengan inspeksi oleh Badan POM. Untuk mencapai sasaran mutu yang andal, harus tersedia sistem mutu yang didesain secara komprehensif dan diimplementasikan dengan benar. Next. Manajemen risiko mutu. Manajemen risiko mutu adalah proses sistematis untuk menilai, mengendalikan, mengomunikasikan, dan mengkaji risiko mutu BAOT. Hal ini bisa diterapkan baik secara proaktif maupun retrospektif. Setiap manajemen risiko mutu hendaklah memastikan bahwa evaluasi risiko mutu didasarkan pada pengetahuan ilmiah. Tingkat upaya formalitas dan dokumentasi manajemen risiko mutu hendaklah setara dengan tingkat risiko. Next. Contoh proses dan penerapan manajemen risiko mutu dapat dilihat antara lain di Aneks 4. Next. Boleh di next. Tanggung jawab mutu. Unit mutu hendaklah dilibatkan dalam semua hal yang berkaitan dengan mutu. Unit mutu hendaklah mengkaji dan menyetujui semua dokumen yang berkaitan dengan mutu. Tanggung jawab utama unit mutu yang independen tidak boleh didelegasikan. Tanggung jawab tersebut hendaklah dijelaskan secara tertulis dan hendaklah mencakup namun tidak terbatas pada pelulusan atau penolakan BAOT, pengadaan suatu sistem untuk pelulusan atau penolakan bahan baku, produk antara bahan pengemas dan label, pengkajian catatan batch produksi, dan catatan laboratorium pengawasan mutu, pemastian bahwa penyimpanan kritis diselidiki dan diselesaikan, persetujuan semua spesifikasi dan prosedur produksi induk, persetujuan semua prosedur yang berdampak terhadap mutu produk antara atau BAOT. Next. Next. Pemastian audit internal, inspeksi diri dilakukan, persetujuan pabrik pembuatan produk antara dan BAOT berdasarkan kontrak, persetujuan perubahan yang berpotensi mengaruhi mutu produk antara atau BAO, pengkajian dan persetujuan
protokol dan laporan validasi, pemastian bahwa keluhan yang berkaitan dengan mutu diselidiki dan diselesaikan. Pemantauan kritis, pemastian bahwa bahan diuji dengan tepat dan hasil uji dilaporkan. Pemastian ketersediaan data stabilitas yang sesuai. Pengkajian mutu produk seperti yang didefinisikan pada butir 2.16 sampai 2.17. Next. Tanggung jawab kegiatan produksi. Tanggung jawab kegiatan produksi hendaklah diuraikan secara mencakup namun tidak terbatas pada penyiapan, pengkajian, pengesahan, dan pendistribusian produk BAOT bila perlu produk antara sesuai instruksi yang telah disetujui sebelumnya, pengkajian semua catatan batch produksi dan pemastian bahwa catatan tersebut lengkap dan ditandatangani, pemastian bahwa semua penyimpanan produksi dilaporkan dan dievaluasi serta penyimpangan kritis diselidiki dan kesimpulan dicatat. Pemastian bahwa fasilitas produksi telah bersih dan bila perlu disinfeksi. Pemastian bahwa kalibrasi yang dibutuhkan dilaksanakan dan catatan disimpan. Pemastian bahwa bangunan, fasilitas, serta peralatan dirawat. Pemastian bahwa protokol dan laporan validasi dikaji dan disetujui. Pemastian usulan perubahan produk, proses, dan atau peralatan. Pemastian bahwa fasilitas dan peralatan baru, bila perlu peralatan hasil modifikasi telah dikualifikasi. Next. Audit internal, inspeksi diri. Dalam rangka memverifikasi pemenuhan terhadap persyaratan CPBAOTB, hendaklah dilakukan audit internal secara berkala sesuai jadwal yang telah disetujui. Temuan audit dan tindakan perbaikan hendaklah didokumentasikan serta disampaikan kepada manajemen puncak perusahaan untuk menjadi perhatiannya. Next. Bab 3. Pengkajian mutu produk. Pengkajian mutu BAOT secara berkala hendaklah dilaksanakan dengan tujuan untuk memverifikasi konsistensi proses. Pengkajian ini hendaklah dilaksanakan tiap tahun dan didokumentasikan serta hendaklah mencakup paling sedikit pengkajian hasil pengawasan selama proses yang kritis, pengkajian semua batch yang gagal memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, pengkajian semua penyimpangan kritis, pengkajian tiap perubahan yang dilakukan, pengkajian hasil program pemantauan stabilitas, pengkajian produk kembalian, pengkajian apakah tindakan dan perbaikan telah memadai. Hasil pengkajian tersebut hendaklah dievaluasi dan dibuat penilaian apakah tindakan perbaikan atau validasi ulang perlu dilakukan. Alasan untuk tindakan perbaikan tersebut hendaklah didokumentasikan. Tindakan perbaikan yang disetujui hendaklah diselesaikan secara tepat waktu dan efektif. Next. Bab 3. Personel. Kualifikasi personel. Hendaklah tersedia personel dalam jumlah yang cukup terkualifikasi dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai untuk melakukan mengawasi pembuatan produk antara dan BAOT. Tanggung jawab seluruh personel yang terlibat dalam pembuatan produk antara dan BAOT hendaklah ditetapkan secara tertulis. Pelatihan hendaklah dilakukan secara berkala oleh personel yang terkualifikasi dan hendaklah meliputi minimal kegiatan tertentu yang dilakukan karyawan dan aspek CPBAOT yang berkaitan dengan fungsi karyawan tersebut. Next. Higiene perorangan. Personel hendaklah menerapkan sanitasi yang baik dan kebiasaan sehat. Personel hendaklah mengenakan pakaian yang bersih yang sesuai untuk kegiatan pembuatan, di mana mereka terlibat dan bila perlu pakaian ini hendaklah diganti. Pakaian pelindung tambahan seperti penutup kepala, wajah, tangan, dan lengan hendaklah dikenakan jika diperlukan untuk melindungi produk antara dan BAOT terhadap kontaminasi. Personel hendaklah menghindari kontak langsung dengan produk atau BAOT. Merokok, makan, minum, mengunyah, dan menyimpan makanan hendaklah dibatasi pada area tertentu yang telah ditetapkan. Personel yang menderita penyakit
penyakit infeksi atau memiliki luka terbuka pada permukaan tubuh tidak boleh melaksanakan kegiatan yang dapat mempengaruhi mutu BAOT. Next. Konsultan. Konsultan yang memberikan konsultasi untuk pembuatan dan pengawasan produk antara BAOT hendaklah memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman atau kombinasi dari yang disebut di atas untuk memberikan konsultasi di bidang mereka ditugaskan. Catatan mengenai nama, alamat, kualifikasi, dan jenis pelayanan yang disediakan oleh konsultan tersebut hendaklah disimpan. Next. Next. Bab 4, bangunan dan sebelumnya. Bab 4, bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas yang digunakan untuk pembuatan produk antara dan BAOT hendaklah berlokasi, didesain dan dikonstruksi untuk memudahkan pembersihan, perawatan, dan kegiatan agar sesuai dengan tipe dan tahap pembuatan. Apabila peralatan tersebut memberikan proteksi yang cukup terhadap bahan, peralatan tersebut dapat ditempatkan di luar bangunan. Alur bahan dan personel di dalam bangunan atau fasilitas hendaklah didesain untuk mencegah kecampuran atau kontaminasi. Fasilitas toilet dan wastafel yang cukup jumlahnya hendaklah disediakan untuk personel. Area atau kegiatan laboratorium lazimnya hendaklah dipisahkan dari area produksi. Next. Boleh di next. Sarana penunjang. Semua sarana penunjang yang dapat mempengaruhi mutu produk hendaklah dikualifikasi dan dipantau sebagaimana seharusnya dan hendaklah diambil tindakan bila batas dilampaui. Sistem ventilasi, filtrasi, dan pembuangan udara yang memadai hendaklah tersedia di mana diperlukan. Jika udara diresirkulasi ke area produksi, hendaklah diambil tindakan yang tepat untuk mengendalikan risiko kontaminasi dan kontaminasi silang. Pemipaan yang dipasang secara permanen hendaklah diidentifikasi dengan benar. Hal ini dapat dicapai dengan mengidentifikasi masing-masing jalur dokumentasi sistem kendali komputer atau dengan alternatif lain. Drainase hendaklah memiliki ukuran yang memadai dan hendaklah dilengkapi dengan air, brake, atau alat yang sesuai untuk mencegah aliran baik sebagaimana seharusnya. Next. Air. Air yang digunakan untuk proses pembuatan BAOT hendaklah ditunjukkan kesesuaiannya dengan tujuan penggunaan, kecuali ada justifikasi lain. Apabila air minum tidak memenuhi persyaratan untuk menjamin mutu BAOT dan dibutuhkan spesifikasi mutu air secara kimiawi lebih kental, hendaklah ditetapkan spesifikasi yang sesuai untuk sifat fisika atau kimiawi, angka mikroba total organisme yang tidak diharapkan. Apabila air yang digunakan pada proses diolah oleh pabrik pembuatan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, proses pengolahan hendaklah divalidasi dan dipantau dengan batas bertindak yang tepat. Next. Next. Containment. Area produksi yang didedikasikan yang dapat mencakup fasilitas unit pengendalian udara atau peralatan proses hendaklah digunakan untuk produksi bahan dengan sensitisasi tinggi. Tindakan yang tepat hendaklah ditetapkan dan diterapkan untuk mencegah kontaminasi silang. Semua kegiatan produksi bahan termasuk penimbangan, penggilingan, atau pengemasan bahan sangat toksis, misal herbisida, pestisida, tidak boleh menggunakan bangunan peralatan untuk memproduksi BAOT. Penanganan dan penyimpanan bahan sangat toksis tersebut hendaklah terpisah dari BAOT. Pencahayaan yang cukup hendaklah tersedia di semua area untuk memudahkan pembersihan, perawatan, dan kegiatan yang benar. Next.
Next. Penanganan limbah, limbah cair, limbah padat, limbah lain, misal produk sampingan, padat, cair, atau gas di dalam dan dari bangunan serta area sekitar hendaklah dibuang secara aman, tepat waktu, dan bersih. Sanitasi dan perawatan bangunan yang digunakan untuk pembuatan produk antara dan BAOT hendaklah dirawat dan diperbaiki dengan cara sesuai serta dijaga dalam kondisi bersih. Prosedur tertulis hendaklah ditetapkan yang mencakup tanggung jawab sanitasi dan menjelaskan jadwal. Jika diperlukan prosedur tertulis hendaklah ditetapkan untuk penggunaan bahan rodentisida, insektisida, fungisida, fumigasi, pembersih, dan sanitasi. Next. Next. Bab 5. Peralatan proses. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan produk antara dan BAOT hendaklah memiliki desain yang sesuai dan ukuran yang memadai, serta diletakkan sesuai dengan tujuan penggunaan pembersihan sanitasi dan perawatan. Peralatan hendaklah dikonstruksi sedemikian rupa sehingga permukaan yang bersentuhan dengan bahan awal produk antara BAOT tidak mengubah mutu produk. Peralatan produksi hendaklah hanya digunakan dalam rentang operasional yang telah terkualifikasi. Peralatan utama, misal tangki pencampur, tangki penyimpan, dan jalur proses yang terpasang permanen yang digunakan selama produksi produk antara BAOT hendaklah diidentifikasi dengan tepat. Next. Next. Semua bahan yang berhubungan dengan pengoperasian peralatan seperti pelumas, cairan pemanas, atau pendingin tidak boleh bersentuhan langsung dengan produk antara BAOT yang dapat mengubah mutu menjadi di luar spesifikasi resmi atau spesifikasi lain yang ditetapkan. Jika diperlukan, hendaklah digunakan peralatan dengan sistem tertutup atau terkungkung. Jika digunakan peralatan terbuka atau bila peralatan dibuka, hendaklah diambil tindakan pencegahan yang tepat untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Hendaklah tersedia gambar teknik termutakhir untuk peralatan dan instalasi kritis. Next. Next. Perawatan dan pembersihan peralatan, jadwal dan prosedur, termasuk penunjukan penanggung jawab, hendaklah ditetapkan untuk program perawatan peralatan. Prosedur tertulis hendaklah ditetapkan untuk pembersihan peralatan dan pelulusan untuk penggunaannya dalam proses pembuatan produk antara BAOT. Prosedur pembersihan hendaklah rinci agar operator mampu membersihkan tiap jenis peralatan secara efektif dan reproducible. Prosedur ini hendaklah mencakup penunjukan penanggung jawab untuk pembersih peralatan, jadwal pembersihan jika diperlukan, termasuk jadwal sanitasi. Untuk metode dan bahan termasuk pengenceran dari bahan pembersih yang digunakan untuk membersihkan peralatan. Jika sesuai, instruksi untuk membongkar dan merakit kembali tiap komponen peralatan untuk memastikan pembersih yang benar. Instruksi untuk memindahkan atau menghilangkan identifikasi batch sebelumnya. Inspeksi kebersihan pada peralatan segera sebelum digunakan jika dapat diterapkan. Next. Next. Kalibrasi, peralatan untuk pengendalian, penimbangan, pengukuran, pemantauan, dan pengujian yang kritis untuk memastikan mutu produk antara atau BAOT hendaklah dikalibrasi sesuai dengan prosedur tertulis dan jadwal yang ditetapkan. Kalibrasi peralatan hendaklah dilakukan dengan menggunakan standar yang dapat ditelusur. Catatan kalibrasi tersebut hendaklah disimpan. Status kalibrasi termutakhir untuk peralatan kritis hendaklah diketahui dan dapat diverifikasi. Instrumen yang tidak
memenuhi kriteria kalibrasi tidak boleh digunakan. Penyimpangan standar kalibrasi yang telah disetujui untuk apakah hal tersebut dapat berdampak pada mutu produk antara atau BAOT yang dibuat menggunakan alat tersebut sejak kalibrasi terakhir. Next. Sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi yang berkaitan dengan CPB, AOTB hendaklah divalidasi detail dan cakupan validasi tergantung dari keragaman, kompleksitas, dan kekritisan aplikasi komputerisasi. Kualifikasi instalasi dan kualifikasi operasional yang benar hendaklah menunjukkan kesesuaian perangkat keras dan perangkat lunak komputer sesuai peruntukannya. Perangkat lunak yang tersedia secara komersial yang telah dikualifikasi tidak memerlukan tingkat pengujian yang sama. Apabila sistem rusak dan gagal menyebabkan kehilangan catatan secara permanen, hendaklah tersedia suatu sistem backup. Data dapat dicatat dengan cara lain sebagai cadangan terhadap sistem komputer. Next. Bab 6. Dokumentasi dan catatan, spesifikasi dan sistem dokumentasi. Seluruh dokumen yang berhubungan dengan pembuatan produk antara atau BAOT hendaklah disiapkan, dikaji, disetujui, dan distribusikan sesuai dengan prosedur tertulis. Dokumen tersebut dapat dalam bentuk kertas atau elektronis. Penerbitan, revisi, penggantian, dan penarikan seluruh dokumen hendaklah terkendali dengan menyimpan riwayat revisi. Hendaklah dibuat prosedur penyimpanan untuk seluruh dokumen yang sesuai. Misal laporan riwayat penyusunan, laporan scale up, laporan transfer teknis, laporan validasi proses, catatan pelatihan, catatan produksi, catatan pengendalian, catatan distribusi. Lama penyimpanan dari dokumen tersebut hendaklah ditetapkan. Next. (6.4) Semua catatan produksi, pengendalian, dan distribusi hendaklah disimpan minimal 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa batch. 6.5 Jika ada yang harus diisi dalam suatu catatan, pengisian tersebut hendaklah dibuat sehingga tidak bisa dihapus pada tempat yang disediakan untuk pengisian tersebut segera setelah aktivitas dilakukan dan hendaklah mencantumkan nama personel yang mengisi catatan tersebut. 6.6 Selama periode penyimpanan, catatan asli atau kopinya hendaklah selalu tersedia di tempat aktivitas tersebut berlangsung. Next. (6.7) Spesifikasi, instruksi, prosedur, dan catatan dapat disimpan baik asli maupun dalam bentuk true copies seperti fotokopi, mikrofilm, mikrofiche, atau reproduksi akurat lain dari catatan asli. 6.8 Spesifikasi hendaklah ditetapkan dan didokumentasikan spesifikasi mungkin diperlukan untuk beberapa bahan tertentu lain seperti alat bantu proses, gasket, atau packing, atau bahan lain yang digunakan selama produksi. Produk antara atau BAOT secara kritis dapat mempengaruhi mutu. 6.9 Jika tanda tangan elektronis digunakan dalam dokumen, hal tersebut hendaklah diotentikan dan diamankan. Next. Catatan penggunaan dan pembersihan peralatan. 6.1.0 6.10 maaf. Catatan penggunaan pembersih, sanitasi, dan perawatan peralatan utama hendaklah menunjukkan tanggal, waktu, jika sesuai, produk, dan nomor batch tiap batch yang diproses dalam alat tersebut, serta personel yang melakukan pembersihan dan perawatan. 6.11 Jika alat didedikasikan untuk pembuatan satu produk antara atau BAOT, catatan peralatan individu tidak perlu diperlukan bila batch produk antara atau BAOT mengikuti urutan yang dapat ditelusuri. Next. Catatan bahan awal produk antara label dan bahan pengemas BAOT. Catatan hendaklah disimpan yang meliputi nama pabrik pembuat, identitas
dan kuantitas tiap pengiriman dari tiap batch, bahan awal, produk antara atau label dan bahan pengemas BAOT, nama pemasok, nomor kontrol pemasok jika diketahui atau nomor identifikasi lain penerimaan dan tanggal penerimaan. Hasil pengujian dilakukan dan kesimpulan, catatan penelusuran penggunaan bahan, dokumentasi pengujian dan pemeriksaan label dan bahan pengemas BAOT untuk mengonfirmasi kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan. Keputusan akhir mengenai bahan awal, produk antara atau label dan bahan pengemas BAOT yang ditolak. 6.13. Label induk, spesimen yang disetujui hendaklah dirawat sebagai pembanding terhadap label yang diterbitkan atau digunakan. Next. Next. Prosedur produksi induk, catatan produksi dan pengawasan induk. 6.14, untuk memastikan keseragaman dari batch ke batch, prosedur produksi induk untuk tiap produk antara dan BAOT hendaklah disiapkan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh satu orang dan secara independen diperiksa, diberi tanggal dan ditandatangani oleh orang dari unit mutu. 6.15, prosedur produksi induk hendaklah mencakup nama produk antara atau BAOT yang dibuat dan kode referensi untuk mengidentifikasi dokumen. Daftar lengkap bahan awal dan produk antara yang ditandai oleh nama atau kode khusus untuk mengidentifikasi karakteristik mutu yang khusus, pernyataan akurat mengenai kuantitas atau rasio tiap bahan awal atau produk antara yang digunakan termasuk satuan ukur. Next. Next. Lokasi produksi dan peralatan produksi utama yang digunakan, prosedur produksi yang detail, bila mana perlu catatan khusus dan tindakan pencegahan yang harus dipatuhi, atau rujukan silang terhadap dua hal di atas. Instruksi penyimpanan produk antara atau BAOT demi memastikan kesesuaian untuk penggunaan termasuk label dan bahan pengemas serta kondisi penyimpanan khusus dengan batas waktu jika perlu. Next. Catatan batch produksi, catatan produksi dan pengendalian batch. 6.16, catatan batch produksi hendaklah dibuat untuk tiap produk antara dan BAOT yang mencakup informasi lengkap yang berhubungan dengan produksi dan pengendalian tiap batch. Catatan batch produksi hendaklah diperiksa sebelum diterbitkan untuk memastikan bahwa catatan batch produksi tersebut adalah dari versi yang benar dan merupakan reproduksi akurat yang sah dari prosedur produksi induk yang sesuai. 6.17, yang terpisah dari dokumen induk, maka dokumen tersebut hendaklah mencakup rujukan kepada prosedur produksi yang berlaku. 6.18, catatan ini hendaklah diberi nomor dengan nomor batch atau nomor identifikasi yang unik, diberi tanggal dan ditandatangani pada saat diterbitkan. Pada produksi yang berkesinambungan, kode produk beserta tanggal dan waktu dapat menjadi identitas yang unik sampai nomor akhir diberikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan. 6.19, dokumentasi penyelesaian tiap tahap yang signifikan pada catatan produksi batch hendaklah mencakup yang pertama tanggal dan waktu, kedua identitas peralatan utama yang digunakan, tiga identifikasi spesifik tiap batch mencakup berat, ukuran, dan nomor batch bahan awal, produk antara atau bahan-bahan yang diproses ulang yang digunakan selama pengolahan. Keempat, hasil nyata yang dicatat untuk parameter proses kritis. Kelima, pengambilan sampel yang dilakukan. Keenam, tanda tangan personel yang melakukan dan personel yang secara langsung mengawasi atau memeriksa tiap tahap kritis selama kegiatan. Yang ketujuh, hasil pengujian selama proses dan laboratorium. Yang kedelapan, hasil nyata pada tahap atau waktu yang sesuai. Yang kesembilan, deskripsi pengawasan dan label untuk produksi antara atau BAOT. Yang terakhir, yang ke-10, spesimen label BAOT atau produk antara jika dibuat untuk tujuan komersial. Next.
Penyimpangan yang dicatat hasil evaluasi investigasi atau acuan terhadap investigasi tersebut jika disimpan terpisah dan hasil pengujian untuk pelulusan. 6.20 Prosedur tertulis hendaklah disusun dan diikuti untuk melakukan investigasi penyimpangan yang kritis atau kegagalan suatu batch produk antara atau BAOT untuk memenuhi spesifikasi. Next. Catatan pengendalian laboratorium. 6.21 Catatan pengendalian laboratorium hendaklah mencakup data lengkap yang diperoleh dari seluruh pengujian yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan spesifikasi dan standar yang ditetapkan, termasuk pengujian dan penetapan kadar sebagai berikut. Deskripsi sampel yang diterima untuk pengujian, pernyataan dari atau rujukan kepada tiap metode pengujian yang digunakan, pernyataan berat atau ukuran sampel yang digunakan untuk tiap pengujian sebagaimana disebutkan pada metode, catatan lengkap seluruh data mentah yang dihasilkan dari tiap pengujian. Next. Pernyataan hasil pengujian dan perbandingannya terhadap kriteria keberterimaan yang ditetapkan, tanda tangan personel yang melakukan tiap pengujian dan tanggal pengujian dilakukan, tanggal dan tanda tangan orang kedua yang menunjukkan bahwa catatan asli telah dikaji terhadap akurasi, kelengkapan, dan pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan. 6.22 Catatan lengkap hendaklah disimpan untuk modifikasi terhadap metode analisis yang ditetapkan, kalibrasi periodik dari instrumen laboratorium, peralatan, alat ukur, dan alat pencatat, seluruh pengujian stabilitas yang dilakukan terhadap BAOT, dan investigasi terhadap hasil uji di luar spesifikasi. Next. Rangkaian catatan batch produksi. 6.23 Prosedur tertulis untuk pengajian dan persetujuan catatan produksi batch dan catatan pengendalian laboratorium yang ditetapkan sebelum suatu batch diluluskan atau didistribusikan. 6.24 Catatan produksi batch dan catatan pengendalian laboratorium dari tahap proses kritis hendaklah dikaji dan disetujui oleh unit mutu sebelum suatu batch BAOT diluluskan. 6.25 Seluruh laporan penyimpangan, investigasi, dan HULS hendaklah dikaji sebagai bagian dari pengkajian catatan batch sebelum batch diluluskan. 6.26 Unit mutu dapat mendelegasikan tanggung jawab dan otoritasnya kepada unit produksi untuk pelulusan produk antara, kecuali untuk produk antara yang akan dikirim di luar pengendalian pabrik pembuat. Next. Bab pengendalian secara umum. 7.1 Hendaklah tersedia prosedur tertulis yang menjelaskan penerimaan, identifikasi, karantina, penyimpanan, penanganan, pengambilan sampel, pengujian, dan pelulusan atau penolakan bahan awal. 7.2 Pabrik membuat produk antara dan atau BAOT hendaklah memiliki sistem untuk mengevaluasi pemasok bahan awal kritis. 7.3 Bahan hendaklah dibeli berdasarkan spesifikasi yang disetujui dari satu atau lebih pemasok yang disetujui oleh unit mutu. 7.4 Jika pemasok dari suatu bahan yang kritis bukan pabrik pembuat bahan tersebut, nama dan alamat pabrik pembuat hendaklah diketahui oleh pabrik pembuat produk antara. 7.5 Perubahan sumber pasokan bahan awal yang kritis hendaklah diperlakukan menurut bab 13 pengendalian perubahan. Next. Penerimaan dan karantina. Pada saat kedatangan dan sebelum diterima bahan awal, tiap wadah atau kelompok wadah bahan awal hendaklah diperiksa secara visual. Sebelum bahan awal yang datang dicampur dengan stok yang ada, bahan tersebut hendaklah diidentifikasi dengan benar, diuji jika perlu, dan diluluskan. Jika bahan awal dikirim dalam jumlah besar dan dilakukan dengan tangki yang tidak terdedikasi untuk suatu bahan awal, hendaklah ada jaminan tidak ada kontaminasi silang yang berasal dari tangki. Wadah penyimpanan besar dan manifold pendamping serta lajur pengisian dan pengeluarannya hendaklah diidentifikasi semestinya. Tiap wadah dari bahan awal hendaklah ditandai dan diidentifikasi dengan satu nomor kode, nomor batch, atau nomor penerimaan yang berbeda. Next. Penyimpanan. Bahan hendaklah ditangani dan disimpan sedemikian rupa untuk mencegah degradasi, kontaminasi, dan kontaminasi silang. Bahan yang disimpan dalam fiber drum
kantong atau kotak hendaklah tidak diletakkan langsung di atas lantai, dan apabila sesuai diberikan ruang yang memudahkan pembersihan dan tidak mengakibatkan dampak buruk terhadap mutu serta dikendalikan sehingga stok yang paling lama digunakan lebih dulu. Bahan tertentu dalam wadah yang sesuai dapat disimpan di luar bangunan, asalkan label identitas tetap terbaca dan wadah dibersihkan semestinya sebelum dibuka dan digunakan. Next. Bab 8, produksi dan pengawasan selama proses. Kegiatan produksi. Bahan awal untuk pembuatan produk antara hendaklah ditimbang dan diukur dengan kondisi yang sesuai yang tidak mengaruhi kesesuaiannya dalam penggunaannya. Jika suatu bahan awal dibagi untuk penggunaan lanjut pada kegiatan produksi, wadah penampung bahan tersebut hendaklah sesuai dan diidentifikasi agar informasi berikut tersedia: nama bahan dan atau kode barang, nomor penerimaan atau nomor kendali, berat atau ukuran bahan di wadah baru, tanggal reevaluasi atau uji ulang jika ada. Kegiatan penimbangan, pengukuran, atau pembagian yang kritis hendaklah disaksikan atau dilakukan dengan pengawasan yang setara. Kegiatan kritis lain hendaklah disaksikan oleh personel kedua atau dilakukan dengan pengendalian yang setara. Hasil nyata hendaklah dibandingkan dengan hasil yang diharapkan pada tahap tertentu dalam proses produksi. Hasil yang diharapkan dengan rentang yang sesuai hendaklah diterapkan berdasarkan data-data dari skala lab, skala pilot, atau pembuatan sebelumnya. Next. Next. Batas waktu. Jika batas waktu telah ditetapkan pada prosedur produksi induk, batas waktu ini hendaklah dipenuhi untuk memastikan mutu produk antara dan BAOT. Penyimpangan hendaklah didokumentasikan dan dievaluasi. Batas waktu mungkin tidak sesuai bila pengolahan mengacu pada suatu sasaran nilai karena penyelesaian langkah pengolahan ditentukan oleh pengambilan sampel dan pengujian selama proses. Produk antara yang digunakan untuk pengolahan lebih lanjut hendaklah disimpan pada kondisi yang sesuai untuk memastikan kesesuaian penggunaannya. Next. Next. Pengambilan sampel selama proses dan pengawasan selama proses. Prosedur tertulis hendaklah disiapkan untuk memantau kemajuan dan pengawasan pada kinerja langkah proses yang menyebabkan variabilitas mutu karakteristik produk antara dan BAOT. Kriteria keberterimaan dan tipe serta tentang pengujian dapat tergantung pada sifat produk antara atau BAOT yang dibuat, langkah proses yang dilakukan, dan tingkat di mana proses menghasilkan variabilitas mutu produk. Next. Pencampuran batch produk antara atau BAOT. Didefinisikan sebagai proses penggabungan bahan dengan spesifikasi yang sama. Batch yang hasil ujinya di luar spesifikasi tidak boleh digabungkan dengan batch lain untuk tujuan memenuhi spesifikasi. Proses blending yang dapat diterima meliputi tetapi tidak terbatas. Proses blending hendaklah dikendalikan dan didokumentasikan secara memadai. Catatan batch hendaklah memungkinkan ketertelusuran kembali ke mesin batch. Bila BAOT memiliki sifat fisik yang kritis, proses blending hendaklah divalidasi. Jika blending buruk stabilitas, dilakukan uji stabilitas pada batch hasil akhir blending. Next. Bab 9, pengemasan dan pemberian penandaan BAOT. Hendaklah tersedia prosedur tertulis yang menjelaskan penerimaan. Bahan pengemasan dan label hendaklah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Catatan hendaklah dijaga untuk tiap pengiriman label. Untuk bahan pengemas, wadah hendaklah memberikan perlindungan yang memadai, wadah hendaklah bersih dan tergantung dari sifat produk antara. Wadah yang digunakan kembali hendaklah dibersihkan berdasarkan prosedur. Next. Kegiatan pengemasan dan pelabelan. Hendaklah ada prosedur terdokumentasi yang dirancang. Kegiatan pelabelan hendaklah dirancang untuk mencegah kecampur bauran. Label yang digunakan pada wadah produk
antara atau BAOT hendaklah menunjukkan nama atau kode identifikasi. Kemasan dan label produk antara hendaklah diperiksa. Wadah produk antara yang diangkut di luar kendali pembuat hendaklah disegel sedemikian rupa sehingga jika segel rusak atau hilang, penerima akan menyadari bahwa isinya mungkin telah berubah. Next. Penyimpanan dan distribusi. Prosedur penyimpanan. Hendaklah tersedia fasilitas penyimpanan untuk seluruh bahan pada kondisi yang sesuai untuk mencegah penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya. Prosedur distribusi. Produk antara hendaklah diluluskan untuk distribusi. Produk antara hendaklah diangkut sedemikian rupa. Kondisi khusus transportasi atau penyimpanan untuk produk antara hendaklah dinyatakan pada label. Pabrik pembuat hendaklah memastikan kontraktor mematuhi kondisi penyimpanan. Hendaklah tersedia suatu sistem distribusi tiap batch produk antara yang memungkinkan kesiapan penarikan kembali. Next. Next. Pengawasan mutu. Pengawasan umum, unit mutu yang independen hendaklah memiliki fasilitas memadai. Hendaklah tersedia prosedur terdokumentasi yang menguraikan pengambilan sampel pengujian. Seluruh spesifikasi pola pengambilan sampel dan prosedur pengujian hendaklah dibuat secara ilmiah. Pengujian produk antara dan BAOT. Pengujian lab tiap batch produk antara dan BAOT yang sesuai hendaklah dilaksanakan untuk menentukan kesesuaiannya dengan spesifikasi. Hendaklah ditetapkan profil impuritas tiap BAOT yang menggambarkan impuritas yang dapat dan tidak dapat diidentifikasi. Uji mikroba yang sesuai dilaksanakan pada tiap batch produk antara. Next. Validasi metode analisis dapat dilihat pada bab 12. Sertifikat analisis yang autentik hendaklah diterbitkan untuk tiap batch produk antara atas permintaan. Informasi mengenai nama produk antara, nomor batch, dan tanggal pelulusan hendaklah dicantumkan pada sertifikat analisis. Sertifikat hendaklah mencantumkan tiap pengujian yang dilakukan sesuai persyaratan kompendial atau pelanggan. Next. Pemantauan stabilitas BAOT. Program pengujian stabilitas ongoing yang terdokumentasi dirancang untuk memantau karakteristik stabilitas BAOT dan hasilnya. Prosedur pengujian yang dilakukan dalam unit stabilitas hendaklah divalidasi. Sampel uji stabilitas hendaklah disimpan dalam wadah yang menyimulasikan wadah di pasar. Penentuan kadaluarsa dan uji ulang. Jika produk antara dimaksudkan untuk ditransfer di luar pengendalian manajemen, bahan pabrik, pembuat, serta tanggal kadaluarsa dan uji ulang telah disetujui, hendaklah tersedia informasi stabilitas pendukung. Tanggal kadaluarsa atau uji ulang BAOT hendaklah berdasarkan pada evaluasi data yang berasal dari studi stabilitas. Next. Validasi. Kebijakan validasi, keseluruhan kebijakan perusahaan, arah dan pendekatan validasi. Parameter kritis lazimnya diidentifikasi selama tahap pengembangan atau dari data historis. Validasi hendaklah diperluas terhadap kegiatan yang diketahui bersifat kritis terhadap mutu dan kemurnian BAOT. Dokumentasi validasi. Hendaklah dibuat protokol validasi tertulis yang merinci bagaimana suatu validasi proses tertentu akan dilaksanakan. Protokol validasi hendaklah merinci langkah proses kritis. Tiap variasi terhadap protokol validasi hendaklah didokumentasikan dengan justifikasi yang tepat. Next. Kualifikasi biasanya dilaksanakan dengan melakukan kegiatan berikut. Kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, kualifikasi kinerja. Pendekatan validasi proses. Ada 3 pendekatan validasi. Validasi prospektif adalah pendekatan yang diutamakan, tetapi ada pengecualian jika pendekatan lain dapat digunakan. Next. Program validasi proses. Validasi proses hendaklah mengkonfirmasi bahwa profil impuritas tiap BAOT berada dalam rentang yang ditetapkan. Pengkajian berskala sistem validasi. Sistem dan proses hendaklah dievaluasi secara berkala untuk memverifikasi bahwa sistem dan proses tersebut masih beroperasi sesuai hasil validasi. Next.
Validasi pembersihan. Prosedur pembersihan hendaklah divalidasi. Validasi prosedur pembersihan menggambarkan pola penggunaan, menjelaskan peralatan yang akan dibersihkan. Pengambilan sampel meliputi cara usap, pembilasan, dan metode lain. Hendaklah digunakan metode analisis tervalidasi yang memiliki sensitivitas untuk mendeteksi residu atau kontaminan. Studi pembersihan atau sanitasi peralatan ditujukan terhadap kontaminasi mikrobiologi. Prosedur pembersihan hendaklah dipantau pada interval yang ditetapkan. Next. Validasi metode. Metode analisis hendaklah divalidasi kecuali metode yang digunakan tersebut terdapat dalam farmakope yang relevan atau rujukan standar lain yang diakui. Metode hendaklah divalidasi dengan mempertimbangkan karakteristik yang tercakup dalam ICH Guidelines tentang validasi metode analisis. Kualifikasi peralatan analisis yang tepat hendaklah dipertimbangkan sebelum memulai validasi metode analisis. Catatan lengkap hendaklah dibuat untuk tiap modifikasi metode analisis yang tervalidasi. Next. Pengendalian terhadap perubahan. Sistem pengendalian perubahan formal hendaklah ditetapkan untuk mengevaluasi semua perubahan yang mungkin memengaruhi produksi dan pengendalian produk antara. Hendaklah tersedia prosedur tertulis untuk diidentifikasi, dokumentasi, pengkajian yang tepat, dan persetujuan perubahan bahan baku, spesifikasi, metode analisis, fasilitas, sistem pendukung, peralatan, tahap proses, label, dan bahan pengemas, serta perangkat lunak komputer. Tiap pengajuan perubahan yang relevan terhadap CPBAOTB hendaklah disiapkan, dikaji, dan disetujui oleh unit organisasi yang terkait dengan perubahan tersebut, serta dikaji dan disetujui oleh unit mutu. Dampak potensial dari perubahan yang diajukan terhadap mutu produk antara atau BAOT hendaklah dievaluasi. Next. Saat menerapkan perubahan yang disetujui, hendaklah diambil tindakan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang terpengaruh oleh perubahan tersebut direvisi. Setelah perubahan diimplementasikan, hendaklah dilakukan evaluasi terhadap beberapa batch pertama yang diproduksi atau diuji dengan menggunakan perubahan tersebut. Potensi perubahan kritis yang memengaruhi pengujian ulang atau tanggal kadaluarsa yang ditetapkan hendaklah dievaluasi. Pabrik pembuat sediaan obat tradisional menggunakan BAOT hendaklah diberitahu mengenai perubahan terhadap prosedur produksi dan pengendalian proses yang dapat berdampak terhadap mutu BAOT. Next. Penolakan dan penggunaan ulang. Penolakan. Produk antara dan BAOT yang gagal memenuhi spesifikasi hendaklah diberi identitas sesuai status dan dikarantina. Pengolahan ulang. Mengembalikan produk antara atau BAOT termasuk yang tidak memenuhi standar atau spesifikasi ke dalam proses dan pengolahan ulang dengan mengulangi tahap ekstraksi atau evaporasi yang merupakan bagian dari proses pembuatan secara umum dapat diterima. Pelanjutan satu langkah proses setelah suatu uji pengawasan selama proses yang menunjukkan bahwa langkah tersebut tidak lengkap dianggap sebagai bagian dari proses normal. Pengerjaan ulang. Sebelum keputusan diambil terhadap pengerjaan ulang batch yang tidak sesuai standar atau spesifikasi yang ditetapkan, hendaklah dilakukan investigasi terhadap alasan ketidaksesuaian. Next. Terhadap batch yang dikerjakan ulang, hendaklah dilakukan evaluasi dan pengujian yang sesuai, uji stabilitas bila diperlukan, dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa produk hasil pengerjaan ulang memiliki mutu setara dengan yang diproduksi melalui proses orisinal. Hendaklah prosedur dapat membandingkan profil impuritas dari masing-masing batch yang dikerjakan ulang dengan batch yang dibuat dengan proses yang telah ditetapkan. Perolehan kembali pelarut. Perolehan kembali pelarut dapat diterima jika menggunakan prosedur yang disetujui untuk proses perolehan kembali dan bahan perolehan tersebut memenuhi spesifikasi yang sesuai tujuan penggunaannya. Pelarut dapat diperoleh kembali dan digunakan lagi dalam proses yang sama atau yang berbeda, asalkan prosedur perolehan kembali dikendalikan dan dipantau untuk memastikan pelarut perolehan kembali memenuhi standar yang sesuai sebelum digunakan kembali atau dicampur dengan bahan lain yang disetujui. Next. Pelarut yang belum pernah digunakan serta pelarut hasil perolehan kembali dapat dikombinasikan jika hasil pengujian yang memadai telah menunjukkan kesesuaiannya untuk semua proses pembuatan di mana digunakan. Pengembalian. Produk antara atau BAOT yang dikembalikan hendaklah diberi identitas status yang sesuai dan dikarantina. Catatan untuk produk antara yang dikembalikan
hendaklah disimpan. Untuk tiap pengembalian dokumentasi hendaklah mencakup nama dan alamat penerima, nama produk antara, nomor batch, dan jumlah yang dikembalikan. Next. Keluhan dan penarikan. Semua keluhan yang berkaitan dengan mutu, apakah yang diterima secara lisan atau tertulis, hendaklah dicatat dan diinvestigasi menurut suatu prosedur tertulis. Catatan keluhan hendaklah mencakup nama dan alamat pengaju keluhan, nama dan nomor telepon orang yang menyampaikan keluhan, sifat keluhan, tanggal keluhan diterima, tindakan awal yang diambil, tindakan lanjut yang telah diambil, respon yang diberikan kepada pengaju keluhan, keputusan akhir terhadap batch, produk antara atau BAOT. Catatan keluhan hendaklah disimpan untuk mengevaluasi tren frekuensi keluhan produk terkait dan tingkat keparahan dengan pertimbangan untuk mengambil tindakan tambahan dan jika perlu, tindakan perbaikan secepatnya. Next. Hendaklah tersedia prosedur tertulis yang mendefinisikan keadaan apa saja yang dipertimbangkan untuk melakukan penarikan produk antara. Prosedur penarikan hendaklah menetapkan siapa yang dilibatkan dalam mengevaluasi informasi, bagaimana penarikan dimulai, siapa yang diinformasikan tentang penarikan dan bagaimana bahan yang ditarik diperlukan. Selanjutnya, pabrik termasuk laboratorium penerima kontrak. Semua penerima kontrak hendaklah memenuhi CPBA-OTB seperti tercantum dalam aneks ini. Pertimbangan khusus hendaklah diberikan untuk mencegah kontaminasi silang dan untuk memastikan ketertelusuran penerima kontrak. Hendaklah dievaluasi oleh pemberi kontrak untuk memastikan kepatuhan terhadap CPBA-OTB mengenai kegiatan spesifik yang terjadi di pabrik penerima kontrak. Next. Hendaklah tersedia kontrak tertulis dan disetujui atau perjanjian formal antara pemberi dan penerima kontrak yang menjelaskan tanggung jawab CPBA-OTB secara rinci, termasuk tindakan terkait mutu oleh masing-masing pihak. Kontrak hendaklah mencakup pemberian izin bagi pemberi kontrak untuk mengaudit fasilitas penerima kontrak mengenai kepatuhan terhadap CPBA-OTB. Jika subkontrak diizinkan, penerima kontrak tidak boleh memberikan kepada pihak ketiga pekerjaan manapun yang dipercayakan kepadanya sesuai kontrak tanpa sebelumnya ada evaluasi dan persetujuan dari pemberi kontrak mengenai kesepakatan tersebut. Catatan pembuatan dan laboratorium hendaklah disimpan dan selalu tersedia di pabrik penerima kontrak di mana kegiatan dilakukan. Perubahan proses, peralatan, metode pengujian, spesifikasi atau persyaratan kontrak lain tidak boleh dilakukan kecuali pemberi kontrak diinformasikan dan menyetujui perubahan tersebut. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah agen, perantara, pedagang, distributor, perusahaan pengemasan ulang, dan perusahaan pelabelan ulang. Baik, di sini ada penerapan, yakni bab ini berlakunya untuk pihak manapun kecuali pabrik pembuat orisinal. Kemudian penerapannya bagi semua agen, perantara, pedagang, distributor yang dijelaskan dalam aneks. Kemudian untuk ketelusuran BAOT dan produk antara yang didistribusikan, di sini mencakup identitas pabrik pembuat orisinal, alamat, kemudian surat pesanan, surat pemuatan barang, dokumen penerimaan, nama atau tujuan pengiriman, nomor batch, catatan transportasi, hingga sertifikat analisis. Lanjut. Nah, untuk manajemen mutu, di sini ada agen, perantara, pedagang, distributor, perusahaan pengemasan ulang, atau perusahaan pelabelan ulang. Hendaklah menetapkan, mendokumentasikan, dan
implementasikan sistem manajemen mutu efektif. Di sini ada pengemasan ulang, pelebaran ulang dan penyimpanan BAOT dan produk antara. Di sini sebagaimana tercantum pada pedoman ini untuk mencegah campur bau dan kehilangan identitas. Kemudian pengemasan ulang dilakukan di lingkungan yang tepat. Nah, untuk stabilitas di sini untuk menjustifikasi tanggal kadaluarsa ataupun uji ulang ditetapkan hendaklah dilakukan. Lanjut. Kemudian ada transfer informasi di mana pada poin 17.8 di sini perlu perusahaan pelabelan ulang itu perlu mentransfer informasi tentang mutu dan regulasi. Kemudian juga hendak memberikan nama pabrik BAOT serta produk orisinal dan nomor batch. Selain itu juga bisa merespons pabrik orisinal ini dapat merespons Badan POM secara langsung atau melalui agen yang berwenang. Nah, untuk petunjuk khusus untuk sertifikat analisis hendaklah dipenuhi. Lanjut. Selanjutnya ada penanganan keluhan dan penarikan di mana untuk perusahaan pengemas ulang dan perusahaan pelabel ulang harus memelihara kecatatan keluhan dan penarikan. Nah, apabila mengharuskan situasinya, maka harus dilakukan pengkajian keluhan oleh para agen. Dan kemudian jika keluhan diferensikan ke pabrik pembuat orisinal BAOT atau produk antara, maka hendak mencatatkan semua proses respon yang diterima dari pabrik pembuat orisinal BAOT. Untuk penanganan produk pengembalian di sini perusahaan pengemas ulang dan perusahaan pelabel ulang hendaklah menyimpan dokumentasi dari BAOT dan produk antara yang dikembalikan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada pedoman spesifik untuk BAOT yang dibuat dengan cara kultur sel atau fermentasi, di mana dengan menggunakan organisme alami atau rekombinan. Kemudian proses klasik untuk memproduksi molekul kecil dan proses menggunakan organisme rekombinan untuk memproduksi protein dan atau polipeptida yang sama. Kemudian selanjutnya adalah istilah bioteknologi mengacu kepada penggunaan sel atau organisme yang telah dibiarkan atau dimodifikasi dengan DNA rekombinan. Kemudian untuk istilah fermentasi klasik ini mengacu pada penggunaan mikroorganisme alami dan atau dimodifikasi dengan metode konvensional untuk memproduksi BAOT. Lanjut. Produksi BAOT atau produk antara dari kultur sel atau fermentasi melibatkan proses biologi. Contohnya itu pembiakan sel, kemudian pemurnian bahan dari organisme hidup. Nah, pada poin selanjutnya, pengawasan yang tepat hendaklah ditetapkan pada semua tahap pembuatan untuk menjamin mutu dari BAOT yang dihasilkan nantinya. Sementara pedoman ini mulai pada langkah kultur sel atau fermentasi langkah sebelumnya. Hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian proses yang tepat. Pada poin selanjutnya, yakni hendak digunakan pengendalian peralatan dan lingkungan yang tepat untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Lanjut. Nah, secara umum ada beberapa poin dalam pengenalan proses, yakni memelihara bangsal kerja, kemudian inokulasi dan ekspansi kultur yang semestinya, kemudian mengendalikan parameter operasional kritis selama fermentasi atau kultur sel, kemudian pemantauan sel proses pertumbuhan selnya, dan kemampuannya untuk hidup, kemudian untuk prosedur pemanenan dan permunian yang menghilangkan sel, kotoran sel dan komponen media dengan tetap melindungi produk antara atau BAOT. Kemudian ada pemantauan bioburden jika diperlukan, dan juga ada perhatian pengamatan terhadap virus seperti dijelaskan dalam ICH. Dan poin selanjutnya yakni jika diperlukan, hendaklah dibuktikan penghilangan komponen media, protein sel inang, impuritas lain, dan lain. Lanjut. Nah, untuk pemeliharaan bangsel dan penyimpanan catatannya, ini akses ke bangsel itu dibatasi untuk orang yang berwenang. Kemudian bangsel itu dijaga dalam kondisi penyimpanan. Kemudian catatan penggunaan file dari bangsel harus dijaga. Kalau perlu, harus dipantau secara periodik bangselnya. Kemudian untuk pembahasan mengenai bangsel ada pada pedoman ICH. Selanjutnya ada kultur sel atau fermentasi, di mana
Apabila diperlukan penambahan substrat, maka digunakan sistem tertutup atau terkungkung. Kemudian jika mutu BAOT bisa dipengaruhi oleh kontaminasi mikroba, hendaklah dilaksanakan dalam kabinet biosafety atau lingkungan yang terkendali. Lanjut. Personel, kemudian yang selanjutnya, personel hendaklah mengenakan pakaian yang sesuai dan melaksanakan pengamanan khusus untuk menangani kultur tersebut. Kemudian parameter operasional kritis ini perlu dipantau untuk menjamin konsistensi dengan proses yang telah ditetapkan. Kemudian untuk peralatan kultur hendaklah dibersihkan dan sterilisasi, dan juga media kultur hendaklah disterilisasi juga. Kemudian hendaklah tersedia prosedur yang sesuai untuk mendeteksi kontaminasi. Kemudian ada juga harus mencatat kejadian kontaminasi, dan juga peralatan yang dipakai bersama itu harus diuji tambahan sesuai dengan pembersihan antar produk. Lanjut. Kemudian ada pemanenan, isolasi, dan pemurnian, yakni pada tahap pemanenan itu baik memindahkan atau mengumpulkan harus dilaksanakan dalam peralatan yang area dirancang untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Selanjutnya, untuk menghilangkan dan menginaktifkan organisme, reruntuhan seluler dan komponen media perlu dilakukan pemanenan dan pemurnian. Kemudian semua peralatan harus dibersihkan secara tepat dan selayaknya dan disanitasi. Kemudian jika sistem terbuka, maka dilakukan purifikasi pada kondisi lingkungan yang tepat. Kemudian untuk pengendalian tambahan, mungkin diperlukan jika peralatan akan digunakan untuk berbagai produk. Lanjut. Kemudian ada langkah penghilang atau inaktivasi viral, di mana sini untuk informasi yang lebih spesifik ada di ICH. Kemudian untuk beberapa proses penghilangan viral, ini dilakukan dengan parameter yang telah divalidasi. Kemudian ada tindakan pengamannya diambil untuk mencegah potensi kontaminasi, dan juga peralatan yang sama tidak lazim digunakan untuk langkah purifikasi yang berbeda. Namun jika peralatan yang sama digunakan, maka bersihkan alat tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa glosarium di mana ada istilah bahan, yakni menunjukkan bahan baku, bahan pembantu proses, produk antara, BAOT, dan bahan pengemas dan cebar. Kemudian ada bahan awal untuk bahan aktif obat tradisional, di mana bahan baku produk antara atau BAT yang digunakan untuk memproduksi BAOT dan fragmen struktural bermakna dalam struktur BAOT. Nah, jadi bahan ini, bahan awal untuk BAOT ini lazimnya mempunyai sifat dan struktur kimiawi tertentu. Kemudian ada bahan baku, yakni untuk menyebutkan istilah bagi bahan awal, reagen atau pelarut yang dimasukkan untuk produksi. Kemudian ada bahan aktif obat tradisional atau BAOT, di mana tiap campuran atau bahan yang akan digunakan dalam pembuatan sediaan obat tradisional, dan apabila digunakan dalam pembuatan obat tradisional menjadi zat aktif tersebut. Nah, kemudian bahan tujuan untuk menciptakan khasiat farmakologi atau efek langsung, dan juga dapat mengaruhi struktur dan fungsi tubuh. Lanjut. Selanjutnya ada bahan pembantu proses, di mana bahan ini tidak termasuk pelarut dan digunakan sebagai pembantu dalam pembuatan produk. Misalnya bahan pembantu filter, karbon aktif. Kemudian ada bahan baku pembanding primer, yakni sudah dibuktikan otentitasnya dan kemudian tinggi melalui serangkaian analisis ekstensif. Kemudian dapat diperoleh dari sumber resmi, kemudian dibuat melalui sintesis independen, atau diperoleh dari bahan yang memiliki kemurnian tinggi, serta bisa ditingkatkan kemurniannya dari bahan yang ada. Kemudian untuk baku pembanding sekunder, di sini artinya adalah zat kimia dengan kualitas kemurnian yang telah ditetapkan dan dibuktikan dengan cara pembandingkan terhadap baku pembanding primer, yang bisa digunakan sebagai baku pembanding untuk analisis di lab. Lanjut. Kemudian ada bahan pengemas, di mana gunanya untuk melindungi produk selama penyimpanan. Kemudian ada batch atau lot, di mana suatu jumlah spesifik bahan yang diproduksi dalam suatu proses atau rangkaian proses sehingga bisa menjadi homogen dalam batas yang
ditetapkan. Kemudian ada bioburden, di sini batasnya di awal atau BAOT produk antara atau BAOT. Kemudian bioburden tidak boleh dianggap sebagai cemaran kucing di batas tersebut dilampaui atau apabila organisme yang ditentukan tidak boleh ada. Kemudian untuk deviasi ini merupakan penyimpangan terhadap satu instruksi yang telah disetujui atau standar yang telah ditetapkan. Lanjut. Ada hasil teoritis, artinya itu merupakan hasil yang diproduksi sesuai berdasarkan jumlah bahan yang harus digunakan. Hasil yang diharapkan yakni persentase hasil teoritis yang diharapkan pada semua tahap produksi berdasarkan pada data lab sebelumnya atau skala pilot dan pembuatan. Kemudian ada istilah impuritas, artinya semua komponen yang tidak diinginkan yang terdapat pada produk antara atau BAOT. Kemudian kalibrasi, yakni dapat membuktikan bahwa instrumen itu memberikan hasil dalam batas yang ditentukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh terhadap acuan atau standar yang dapat ditelusuri pada suatu rentang pengukuran yang tepat. Kemudian ada karantina, yakni cairan anorganik atau organik yang digunakan sebagai pembawa untuk menyiapkan larutan atau suspensi dalam pembuatan suatu produk antar BAOT. Lanjut. Kemudian ada pemastian mutu, di mana artinya di sini untuk memastikan semua BAOT memenuhi persyaratan mutu. Kemudian pembuatan, yakni seluruh rangkaian kegiatan dari menerima bahan hingga pengawasan. Kemudian untuk pengawasan selama proses atau pengawasan proses, yakni memantau dan bila perlu atau menyelesaikan proses jika ada hal-hal yang tidak sesuai. Kemudian untuk pengawasan proses ini sama dengan yang telah disampaikan, dan untuk pengawasan mutu itu memastikan bahwa spesifikasi yang digunakan itu telah sesuai. Kemudian untuk pabrik pembuat, artinya itu penerima kontrak pabrik pembuat yang melakukan beberapa aspek pembuatan untuk kepentingan pabrik pembuat pemberi kontrak. Lanjut. Nah, kemudian pengerjaan ulang, yakni artinya produk tidak sesuai dengan standar sehingga perlu dilakukan pengolahan ulang. Kemudian untuk pengesahan atau tanda tangan, yakni catatan perorangan yang melakukan suatu kegiatan atau pengkajian tertentu, yakni berupa paraf, tanda tangan atau stempel pribadi yang otentik dan aman. Kemudian untuk prosedur, yakni uraian terdokumentasi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian untuk produk obat tradisional, artinya bentuk sediaan dan pengemas akhir yang dimasukkan untuk pemasaran. Nah, untuk produk antara, artinya suatu bahan yang dihasilkan selama tahap proses sebelum ia menjadi satu BAOT. Kemudian untuk pengolahan ulang, yakni artinya mengembalikan produk termasuk yang tak sesuai dengan standar atau spesifikasi ke dalam proses dan mengulang suatu tahap yang tepat. Lanjut. Kemudian ada protokol validasi, itu artinya rencana tertulis yang menyatakan bagaimana validasi akan dilakukan dan menjelaskan kriteria penerimaan. Kemudian ada spesifikasi, yakni merupakan daftar pengujian, acuan metode, serta rentang atau kriteria lain yang digunakan dalam pengujian. Kemudian untuk sistem komputer, yakni kelompok perangkat keras dan perangkat lunak terkait dirancang dan dirakit untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Kemudian untuk produksi, yakni sebuah kegiatan yang terlibat dalam pembuatan BAOT mulai dari penerimaan bahan hingga pengolahan dan pengemasan. Lanjut. Kemudian ada sistem komputerisasi, di mana merupakan pengintegrasian dengan sistem komputer. Kemudian steril, itu artinya bebas dari mikroorganisme viabel. Kemudian untuk sterilitas, yakni konsep ketiadaan mutlak dari mikroorganisme hidup. Kemudian sterilisasi, yakni proses untuk mengaktifasi mikroba hingga batas yang dapat diterima. Untuk studi stabilitas, yakni didesain untuk mendapatkan jaminan stabil satu produk. Lanjut.
Selanjutnya ini studi stabilitas ongoing, yakni serangkaian uji untuk memantau produk dan untuk menentukan bahwa produk tetap dan dapat diharapkan sesuai dengan spesifikasi. Untuk kadaluarsa, yakni memiliki waktu di mana BAOT diharapkan untuk tetap berada dalam batas spesifikasi. Untuk tanggal uji ulang, artinya satu bahan harus diuji ulang untuk memastikan masih sesuai untuk digunakan. Untuk unik mutu, yakni dapat dalam bentuk terpisah antara untuk pemastian mutu dan untuk pengawasan mutu. Kemudian untuk validasi, yakni program terdokumentasi yang memberikan kepastian tingkat tinggi bahwa satu proses dan lainnya itu memberikan hasil sesuai dengan kriteria keberterimaan yang ditentukan. Lanjut. Kemudian selanjutnya ada sampel pembanding, yakni umum atau ruang lingkup, yakni di mana aneksnya memberikan pedoman cara pengambilan dan penanganan sampel pembanding. Kemudian pedoman juga untuk pengambil sampel pertinggal untuk obat tradisional. Nah, prinsipnya yakni sampel diretensi untuk dua tujuan, yakni pertama menjadikan sampel untuk menguji dan kedua menjadikan spesimen produk jadi. Oleh karena itu, sampel dibagi ke dalam dua kategori, yakni sampel pembanding dan juga sampel pembanding ini contohnya sampel satu berasal dari bahan awal, bahan pengemas hingga kemasan dan label brosurnya. Lanjut. Ada juga sampel pertinggal. Kemudian untuk perlu bagi industri obat bahwa maupun tempat di mana produk diluluskan itu menyimpan sampel pembanding dan atau sampel pertinggal. Kemudian sampel pembanding atau pertinggal berlaku sebagai catatan batch produk jadi atau bahan awal. Kemudian untuk catatan ketertelusuran sampel itu harus disimpan dan tersedia untuk dikaji oleh BPOM. Untuk durasi penyimpanannya, yakni sampel pembanding dan sampel pertinggal dari tiap batch produk hendaklah disimpan sekurangnya 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa. Kemudian kecuali masa penyimpanan ini lebih lama dipersyaratkan oleh peraturan pemerintah. Lanjut. Kemudian jumlah sampel pertinggal dan sampel pembanding, yakni untuk sampel pembanding hendaknya cukup untuk melakukan minimal 2 kali analisis. Kemudian di mana berlaku persyaratan mengenai jumlah sampel pembanding dan bila diperlukan sampel pertinggal juga. Kemudian untuk sampel pembanding hendak representatif dari bahan awal hingga produk jadi di mana sampel diambil. Kemudian untuk poin selanjutnya hendaklah dijamin semua bahan analis itu sesuai dan spesifikasinya sesuai dan juga tidak lewat dari tanggal kadaluarsa. Kemudian untuk kondisi penyimpanan yakni hendak sesuai dengan tercantum pada izin edar. Untuk persetujuan tertulis yakni apabila pemegang izin edar berbeda dari industri obat tradisional dan bertanggung jawab untuk penlulusan, maka hendak dijelaskan dalam persetujuan tertulis antara kedua belah pihak. Lanjut. Untuk kepala bagian pemastian mutu yang menyetujui batch harus memastikan sampel pembanding dan pertinggal bisa diakses dalam waktu cepat. Kemudian bila pembuatan produk jadi dilakukan, maka perlu kontrak tertulis. Kemudian untuk sampel pembanding, yakni pada umum, yakni untuk analisis, kemudian selalu tersedia di lab dan telah divalidasi. Untuk sampel pertinggal, yakni hendaklah representatif. Kemudian sampel juga disimpan di lokasi pabrik dan apabila diproduksi melibatkan lebih dari satu pabrik pembuat. Lanjut.
Kemudian sampel sekunder tak dibuka, maka satu kemasan terkecil original disimpan. Kemudian bila kemasan sekunder dibuka, maka diambil satu sampel pertinggal tiap proses pengemasan. Kemudian ada sampel pembanding dan pertinggal bila industri obat tradisional ditutup, yakni apabila industri obat tradisional ditutup dan izin edar dikembalikan, mungkin masih banyak tes obat tradisional yang belum kadaluarsa. Kemudian industri yang tidak mampu menerapkan pengaturan yang diperlukan dapat mendelegasikan kepada industri obat tradisional lain. Lanjut. Nah, berikut ada beberapa contoh untuk penggunaan manajemen risiko mutu di industri obat. Nah, secara umum dipahami bahwa risiko adalah kombinasi probabilitas terjadinya kerusakan tersebut. Kemudian sulit mencapai pemahaman bersama di antara berbagai pemangku kepentingan dalam penerapan manajemen risiko. Dan kemudian tujuan pedoman ini untuk memberikan pendekatan sistematis terhadap manajemen risiko mutu. Pedoman ini juga fungsi untuk fondasi dan seminar. Lanjut. Kemudian untuk ruang lingkupnya di sini pedoman menjadikan prinsip dari beberapa contoh. Aspek tersebut meliputi pengembangan, proses pembuatan, distribusi, dan inspeksi. Lanjut. Untuk prinsip manajemen risiko mutu, yakni evaluasi risiko hendaklah berdasarkan pengetahuan ilmiah dan juga tingkat usaha, formalitas, dan dokumentasi manajemen itu harus setara dengan tingkat risiko. Lanjut. Nah, selanjutnya ada proses umum manajemen risiko, di mana ini merupakan proses sistematis untuk menilai, mengendalikan, dan mengkomunikasikan. Kemudian simpul keputusan tidak ditunjukkan dalam diagram di atas, karena keputusan bisa terjadi pada tahap manapun di dalam proses. Lanjut. Untuk memulai proses manajemen risiko mutu, yakni kita pertama menentukan masalah, kemudian kumpulkan latar belakang, kemudian tentukan pemimpin dan sumber daya, kemudian tetapkan tenggat waktunya atau deadline. Kemudian tanggung jawab, yakni pengambil keputusan harus bertanggung jawab untuk koordinasi, kemudian memastikan semua proses itu memadai. Lanjut. Nah, untuk penilaian risiko, yakni dimulai dengan uraian yang jelas, penetapan masalah atau risiko. Kemudian untuk identifikasi risiko, yakni digunakan secara sistematis untuk mengidentifikasi. Analisis risiko, yakni estimasi terhadap risiko terkait. Dan untuk evaluasi risiko, yakni membandingkan risiko yang diidentifikasi dan analisis terhadap kriteria risiko yang ditentukan. Kemudian untuk hasil penilaian risiko, yakni berupa perkiraan kuantitatif atau deskriptif kualitatif. Lanjut. Nah, untuk pengendalian risiko komunikasi risiko, yakni proses berbagi informasi tentang risiko dan manajemen risiko antar pembuat keputusan dan pihak lain. Dan cakupan informasinya itu terkait keberadaan, sifat, bentuk, probabilitas hingga adanya pendeteksian terhadap mutu. Lanjut. Untuk pengkajian risiko, yakni hasil proses manajemen risiko hendaklah dikaji untuk memperhitungkan pengetahuan dan pengalaman baru. Kemudian untuk frekuensi pengajian hendaklah didasarkan pada tingkat risiko. Lanjut. Nah, kemudian ada metodologi manajemen risiko, beberapa daftarnya yakni fasilitasi dasar manajemen risiko, failure mode effect analysis, failure mode, hingga perangkat statistik pendukung. Lanjut. Kemudian integrasi manajemen risiko mutu ke dalam kegiatan industri dan badan POM. Di mana di sini
Manajemen risiko mutu, yakni proses menunjang pengambilan keputusan. Pelatihan dan manajemen risiko mutu itu diintegrasikan dalam kegiatan yang bisa dilakukan dan diimplementasikan secara cepat. Lanjut. Pada integrasi manajemen risiko mutu dalam kegiatan industri dan badan POM, mulai dari pengembangan, produksi hingga pengemasan. Lanjut. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.